Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Bagaimana keadaan saudara semua? Saya harap saudara dalam keadaan baik. Saudara adalah orang-orang yang mempertanggungjawabkan kemerdekaan dengan saling melayani. Ya saudara, melayani ada banyak hal yang dapat kita bicarakan. Kita sudah membicarakan bagaimana kita saling melayani dalam kehidupan sehari-hari. Kita saling melayani di masyarakat. Kita melayani, sebetulnya melayani itu siapa yang mendapat manfaat? Tentunya orang lain ya. Orang lain mendapat manfaat dari layanan kita. Tetapi jangan salah saudara, kita juga mendapat manfaatnya. Pada waktu kita melayani orang, kita juga mendapat manfaatnya ya. Manfaatnya mungkin pada waktu kita memberi sesuatu kepada seseorang, menolong seseorang, dia bahagia. Tapi sebenarnya kita juga bahagia. Tapi ada lagi saudara, manfaatnya selain untuk orang yang kita layani, kita juga mendapat manfaat. Ada sebuah cerita saudara, ini terjadi di Jerman zaman pemerintahan Hitler itu ya. Jadi pada waktu ada seorang nama Yankel, dia suka bertanya, tahu nggak kenapa saya hidup sampai sekarang ini, saya masih hidup. Lalu dia menceritakan, dia punya toko roti ya, tapi dia menceritakan dulu waktu dia masih remaja, dia itu oleh tentara Nazi dikumpulkan, dibawa dalam kereta. Nah kalau saudara sering melihat filmnya atau mendengar ceritanya, memang orang-orang itu tiba-tiba nanti dipanggil, semua dikumpulkan, lalu dibawa di dalam kereta, dibawa ke satu tempat, dan pada waktu itu dingin sekali. Tiba-tiba di tengah jalan saudara, itu orang-orang yang di kereta itu diturunkan, disuruh turun di tempat yang tidak ada apa-apa. Mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman, tapi dingin sekali. Jadi dia juga gemetar, kedinginan malam itu karena dilepaskan begitu saja di tempat terbuka. Lalu ada orang di sebelahnya sudah teler dia bilang, kedinginan, dia nggak tahan. Nah ini karena dia masih muda, dia lebih tahan. Dia bilang, kamu bertahan, saya peluk kamu supaya kamu hangat. Sudah dipeluk masih kedinginan ya. Lalu dia gerak, dia gosok-gosok tubuhnya orang itu. Saya gosok-gosok kamu supaya kamu merasa hangat. Jadi dia gosok-gosok terus sepanjang malam, dia menolong orang ini saudara. Lalu pada pagi hari waktu dia terang, waktu itu malam hari gelap. Nah pagi waktu terang dilihat banyak orang yang sudah meninggal kedinginan. Tetapi yang hidup dia berdua. Orang yang dia peluk, orang yang dia gosok badannya sama dia sendiri. Mengapa? Karena dia tubuhnya, karena dia bergerak, jadi dia hangat. Dan tentunya orang yang ditolong ini dia juga hangat. Wah bersyukur sekali dua-duanya ini hidup karena dia mau melayani. Jadi Yankel ini sampai akhirnya dia masih hidup, dan dia selalu bersyukur karena dia hidup. Dan dia katakan karena dia melayani orang lain, karena dia menolong orang lain, dia berbuat baik kepada orang lain, dia sendiri juga mendapat manfaatnya. Ya saudara-saudara, itu sebabnya marilah kita saling melayani. Apalagi di dalam Roma pasal 12 dikatakan demikian ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ya, lalu dikatakan, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, kita sudah sebut tentang nubuat, kemudian yang ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ya, jadi kalau kita bisa melayani, kita layani. Nah memang sini tidak diberitahu mengapa-mengapanya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ingin kita melayani dan saling mengasihi.
Nah, dampaknya saudara, bukan hanya orang yang kita kasihi, orang yang kita layani, tapi kita sendiri juga. Apalagi di gereja, satu tubuh Kristus, tugasnya berbeda-beda. Jadi tugas kita diberi kasih karunia, diberi kepandaian, diberi kesempatan ini adalah untuk supaya kita itu menjadi berkat dan kita saling melayani untuk satu tubuh Kristus. Kalau di pemerintah, kita untuk negara kita bisa melayani untuk negara kita, ya. Jadi setiap orang, setiap rakyat ini kalau dia menjalankan bagian masing-masing, ya itu tanggung jawab kita setelah kita merdeka, ya. Jadi semua saling memberi manfaat kalau kita saling melayani. Demikian saudara-saudara ya, renungan kita hari ini. Marilah kita jangan jemu-jemu berbuat baik, dan marilah kita saling melayani, karena sama-sama kita akan mendapat manfaatnya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mengambil bagian kami di dalam pemerintah ini, di dalam gereja, supaya kami saling melayani. Dan terima kasih karena Tuhan selalu memberkati. Biarlah Tuhan kami juga hidup ini karena pelayanan orang lain terhadap kami. Itu sebabnya biarlah kami juga suka melayani orang lain. Terima kasih Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kami juga mengasihi sesama kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, semangat ya. Kita melayani untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kita lakukan semua itu. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.